Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Farilham dari 12 MIPA 2 presensi 16. Kali ini saya akan membahas mengenai materi reaksi gelap dalam fotosintesis. Untuk lebih jelasnya, lihatlah video berikut ini. Apa sih itu reaksi gelap? Reaksi gelap merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam proses fotosintesis. Reaksi ini terjadi pada bagian kloroplas yang bernama stroma. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena dalam proses pelaksanaannya tidak membutuhkan cahaya. Akan tetapi, meskipun demikian, reaksi gelap dapat berlangsung pada siang hari loh kawan-kawan. Karena energi yang dibutuhkan untuk reaksi gelap diperoleh pada reaksi terang di siang hari ketika masih ada cahaya. Nah, teman-teman pada tahu nggak siapa sih penemu reaksi gelap? Reaksi gelap ditemukan oleh dua orang ilmuwan yang bernama Melvin Kelvin dan Andre Benson. Oleh karena itu, reaksi gelap sering juga disebut dengan siklus Kelvin atau siklus Kelvin-Benson. Untuk pembahasan yang kedua, teman-teman pada tahu nggak bahan dasar dari reaksi gelap itu sendiri apa? Reaksi gelap membutuhkan 3 bahan dasar dalam pelaksanaannya. Yang pertama ada ATP, yang kedua NADPH, dan yang ketiga ada CO2. Di akhir reaksi terang, ATP dan NADPH disalurkan ke stroma. ATP dan NADPH dibutuhkan dalam reaksi gelap sebagai energi untuk reaksi ini. Di dalam stroma, tumbuhan membutuhkan CO2 atau karbon dioksida untuk pembuatan glukosa. CO2 yang ada di udara masuk melalui stomata diproses pada reaksi gelap untuk menghasilkan glukosa. Nah, teman-teman pada tahu nggak glukosa itu apa? Glukosa merupakan zat penting bagi tumbuhan yang digunakan sebagai sumber makanan utama. Untuk memproses ATP, NADPH, dan karbon dioksida atau CO2 menjadi sebuah glukosa, terdapat 3 tahapan dalam reaksi gelap. Yang pertama, ada tahap fiksasi karbon dioksida. Selama reaksi gelap, terdapat rantai karbon yang akan terus berubah-ubah. Untuk mengubahnya, diperlukan bantuan dari enzim-enzim. Molekul CO2 akan masuk pada tahapan pertama reaksi gelap, atau yang disebut dengan fiksasi karbon. Nah, teman-teman, CO2 itu merupakan molekul anorganik yang harus diubah menjadi molekul organik terlebih dahulu sehingga dapat digunakan oleh tumbuhan. Satu molekul karbon dioksida akan diikat oleh ribosa bifosfat atau yang sering disebut dengan RUBP. RUBP itu sendiri adalah satu molekul gula organik yang memiliki 5 atom karbon. Untuk mengikat CO2 dan RUBP dibutuhkan enzim RUBP karboksilase atau sering kita sebut dengan Rubisco. Setelah keduanya terikat, dihasilkan molekul baru yang memiliki 6 atom karbon. Nah, kawan-kawan, yang perlu diingat, molekul ini belum stabil loh. Molekul ini mudah terurai menjadi 2 molekul yang masing-masing memiliki 3 atom karbon. Namanya adalah asam fosfogliserat. Nah, tahap yang kedua ada reduksi PGA atau asam fosfogliserat. Satu molekul asam fosfogliserat akan diberi 1 atom fosfat oleh ATP. Karena atom fosfat pada ATP berkurang 1. Hal ini disebabkan ATP terpecah menjadi ADP. Pemecahan ini akan menghasilkan energi yang akan digunakan untuk menerima elektron dari NADPH. NADPH memberikan 2 elektron pada asam fosfogliserat sehingga terbentuk gliseraldehida 3 fosfat atau yang sering disebut PGAL. Molekul inilah yang menjadi molekul dasar pembentukan glukosal karena berenergi tinggi. Tumbuhan dapat mengubah PGAL menjadi bentuk karbohidrat seperti glukosa, pati, atau selulosa.
Karena dari 3 molekul CO2 yang masuk pada tahap fisaksi, dihasilkan 6 molekul PGAL. 1 molekul PGAL berfungsi untuk membentuk glukosa, sedangkan 5 molekul PGAL yang tersisa akan masuk pada tahap regenerasi. Tahap yang ketiga ada regenerasi RUBP. Tahap ini adalah tahap yang bertujuan untuk membentuk kembali RUBP. Dalam proses ini dibutuhkan 3 ATP untuk mengubah 5 molekul PGAL menjadi 3 molekul RUBP. 3 molekul RUBP inilah yang digunakan untuk reaksi gelap selanjutnya. 1 molekul PGAL yang tidak diubah menjadi RUBP digunakan untuk membentuk glukosa. Akan tetapi, PGAL hanya memiliki 3 atom karbon, sedangkan untuk membentuk 1 molekul glukosa diperlukan 6 atom karbon. Oleh karena itu, diperlukan 2 kali reaksi gelap untuk menghasilkan 1 molekul glukosa. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa dalam 1 kali siklus Kelvin membutuhkan 3 molekul karbon dioksida, 9 ATP, dan 6 NADPH. Hasil yang diperoleh pada proses siklus Kelvin tadi adalah 1 molekul G3P atau PGAL atau yang sering kita sebut dengan glycerol dehidrate 3-fosfat. Untuk mendapatkan 1 molekul glukosa, kita membutuhkan 2 molekul G3P yang dimana 2 molekul tersebut kita peroleh dari 2 kali siklus Kelvin. Nah, lalu ada yang namanya pembentukan amilum. Amilum ini disusun di dalam kloroplas dan juga di dalam leukoplas yang berfungsi sebagai tempat untuk penyimpanan. Penyusunan amilum memerlukan bahan berupa glukosa 1-fosfat serta bantuan enzim berupa fosforilase amilum. Molekul glukosa 1-fosfat dapat digandeng-gandengkan dengan pertolongan fosforilase ini. Pada penggandengan tersebut akan terlepaslah molekul fosfat dan terbentuklah amilum. Sekian video mengenai materi reaksi gelap dalam fotosintesis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman karena telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.